pemerintah wajib menjaga agama di negaranya. Karena agama ini yang menentukan akhlak bangsanya. Hancurnya agama, hancurlah akhlak bangsanya. Oleh sebab itu pemerintah harus hadir. Kalau agama mau dipecah belah, agama mau diadu domba, pemerintah jangan diem, hadir. Supaya agama utuh. Alhamdulillah, kita hidup dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Di situ ada ketuhanan yang Maha Esa. Dengan ketuhanan yang Maha Esa berarti pemerintah berkewajiban menjaga agama bangsanya agar akhlak bangsanya terjamin. Yang sekarang mulai ada yang mau adu domba di antara ulama dengan habaib. Mau diadu domba lagi pesantren. Ditangkatkan pesantren itu tempatnya, Masya Allah, dianggap kayak penjajahan, feodal, dan lain-lainnya. Santri yang cium tangan dianggap perbudakan. Santri yang berbakti pada guru dianggap budak. Ini sekarang sedang terjadi untuk membusukkan pesantren ini. Kalau santri cium tangan sama kiainya, itu dianggap perbudakan. Kalau kiai santri ngasih hadiah sama kiainya, itu dianggap pemerasan, dianggap penjajah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini sedang terjadi. Maka pemerintah wajib menjaga agama. Dengan kuatnya agama, kuatlah akhlak bangsanya. Hancurnya agama, hancurlah akhlak bangsanya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini kita bernegara. Lalu tujuan yang kedua bernegara itu apa? Siasatut dunia, untuk mengatur kehidupan dunianya supaya rakyatnya subur, makmur, rakyatnya hidup aman, keadilan ditegakkan, kedoliman diberantas. Ini tujuan bernegara. Kalau masih ada rakyat yang tidak punya rumah, berarti pemerintah belum berhasil sempurna. Kalau ada rakyat yang mati kelaparan, berarti pemerintah belum berhasil secara sempurna. Kalau rakyat masih takut naik sepeda motor dari desa ke desa jam 2 malam, berarti keamanan belum terjamin. Kita mendirikan negara supaya aman, tentram, tidak ada ketakutan. Kita doakan, mudah-mudahan dengan pimpinan Pak Prabowo ini bisa menuju kepada negara yang adil dan makmur, berantas semua korupsi yang ada di Indonesia ini. Koruptor-koruptor inilah yang bikin rakyat sengsara. Maka supaya diberantas semuanya, ini tujuan kita bernegara. Subhanallah, alangkah indahnya politik Islam ini. Menjaga agama, agama dijaga, dipelihara, kemudian kesejahteraan rakyatnya. Sejahterakan rakyatnya dulu. Ini politik Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya mementingkan ahli sofah. Orang-orang yang miskin didahulukan, baru dia sisanya. Rasulullah kalau terima sedekah, karena Rasulullah tidak boleh makan sedekah 100%, zakat dan sedekah untuk fakir miskin. Rasulullah sedikit pun tidak mengambil. Kalau ini berbentuk hadiah, hadiah ini dipersilakan oleh Rasulullah kepada ahli sofah. Orang-orang yang miskin yang hidup di tepi-tepi Masjid Nabawi, di kamar-kamar di tepi Masjid Nabawi, itu mereka orang-orang yang miskin. Mereka utamakan, baru sisanya Rasulullah mengambil. Subhanallah, subhanallah, ini peradaban pemimpin secara politik Islam. Mendahulukan rakyatnya daripada dirinya, bukan mendahulukan dirinya daripada rakyatnya. Ini politik Islam. Subhanallah, subhanallah, alangkah indahnya.
Rasulullah di Madinah bikin negara memenuhi syarat apa tidak? Secara hukum internasional memenuhi syarat. Karena yang disebut negara itu ada 4. 1, ada teritorial, daerah yang dikuasai. Kayak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua ada penduduk. Alhamdulillah ada suku Sunda, suku Jawa, suku Bugis, suku Madura, suku Melayu, dan lain-lainnya, suku Irian. Ada pemimpinnya. Pemimpinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kitab undang-undangnya, Al-Quranul Karim. Dengan 4 syarat ini, maka secara hukum internasional, negara Madinah sah sebagai suatu negara. Kemudian kita tujuannya untuk apa? Untuk membentuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bupati bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gubernur bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menteri bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anggota DPR bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari mana kata-kata ini? Dari mana kata-kata ini? Dari Quran. Berarti Quran itu penuh dengan politik. Saya nyatakan. Karena Al-Quran ini mengatur bagaimana manusia hidup di dunia. Bagaimana manusia hidup berkeluarga. Bagaimana manusia hidup berekonomi. Bagaimana hidup pergaulan internasional. Dan bagaimana hidup berbangsa dan bernegara. Quran semuanya mengatur. Tidak ada yang tidak diatur oleh Al-Quran. Persilakan ketemu Syukuran Makmun. Dan tata negara Al-Quran berlaku tidak hanya untuk negara Islam, non-Muslim pun bisa memegang tata negara Al-Quran ini. Untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ada 4 pilar yang harus dilalui. Ini berlaku untuk negara baik Muslim maupun non-Muslim. Pertama, kalau ingin negara ini sejahtera, dasarnya musyawarah. Nabi Muhammad yang Nabi, Nabi Muhammad yang Rasul. Allah perintahkan, ya Muhammad, wasawirhum fil amri. Wahai Muhammad, bermusyawarahlah kau dengan sahabat-sahabatmu dalam segala urusan. Nabi Muhammad yang Nabi masih disuruh musyawarah. Nabi Muhammad yang Rasul masih disuruh musyawarah. Apalagi pemimpin negara yang bukan Nabi. Yang Nabi pun disuruh musyawarah. Ini inti dasar kita bernegara. Presiden bermusyawarah. Raja bermusyawarah. Sultan bermusyawarah. Khalifah bermusyawarah. Semua pemimpin negara wajib bermusyawarah. Jangan mengambil keputusan pribadi. Keputusan pribadi membuka pintu untuk menuju pada pemerintahan otoriter dan diktator. Paham? Paham? Baru ngajinya agak berbeda. Ngaji politik 100%. Tapi politik Quran. Politik sunnah Rasulullah. Insya Allah politik paling indah. Alangkah indahnya kalau semua pemimpin negara tidak ada yang otoriter, tidak ada yang diktator. Raja pun bermusyawarah, khalifah pun bermusyawarah, presiden pun bermusyawarah, sultan pun bermusyawarah. Tidak ada pemimpin negara yang tidak bermusyawarah. Jangan mengambil keputusan pribadi. Itu akan menuju kepada negara otoriter. Akan menuju kepada negara diktator. Saya jelaskan. Saya fanatik sama Islam. Karena saya ngerti Islam. Saya ngaji Islam.
Saya paham Islam, maka saya cinta sama Islam. Ini pertama kali, kalau ingin negara sejahtera, sumber utamanya musyawarah. Raja musyawarah, sultan musyawarah, presiden musyawarah, sultan musyawarah, khilafah musyawarah. Semua pemimpin negara wajib bermusyawarah. Ini politik Al-Quran. Yang kedua, menurut Al-Quran, supaya negara sejahtera, bagaimana caranya? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Serahkan jabatan pemerintah ini kepada ahlinya. Siapa yang menjadi menteri perdagangan? Orang yang ahli dalam soal perdagangan. Siapa yang menjadi menteri pertahanan? Orang yang ahli dalam soal pertahanan. Siapa yang menjadi menteri perindustrian? Yang ahli dalam soal industri. Jangan mengangkat pejabat pemerintah sembarangan. Jangan mengangkat ketua RT sembarangan. Jangan mengangkat ketua RW sembarangan. Jangan mengangkat lurah sembarangan. Jangan mengangkat camat sembarangan. Jangan mengangkat wali kota, bupati sembarangan. Jangan mengangkat gubernur sembarangan. Jangan mengangkat presiden sembarangan. Jangan mengangkat menteri dan DPR sembarangan. Berikanlah jabatan-jabatan pemerintah ini kepada orang ahlinya. Ini Quran, bukan syukran makmun. Jangan mengangkat pejabat karena keluarga. Jangan mengangkat pejabat karena balas jasa. Jangan mengangkat pejabat karena senang. Tapi angkatlah pejabat itu yang ahlinya, yang profesional. Ini Al-Quran, bukan syukron makmun. Ya, dan saudara tidak usah curiga kepada saya. Pak Sukron itu pidato ngotot maunya apa? Maunya kuburan. Tidak ada di depan saya itu mau jadi menteri, sudah ketuaan. Tahu Bu, umur saya berapa Bu? Berapa? Tafsirannya terlalu jauh. Umur saya Bu sudah 87 tahun Bu. ...45 tahun yang lalu saya sudah ngaji di sini Bu. 45 tahun yang lalu. Mungkin ibu masih perawan waktu itu. Sekarang sudah nenek-nenek. Iya Pak ya? Iya. 45 tahun yang lalu saya duduk di sini ngaji. Alhamdulillah sekarang sudah 45 tahun kembali lagi duduk di sini. Bagi saya tidak ada gubernur, mau jadi gubernur ketuaan, mau jadi presiden ketuaan, mau jadi anggota DPR ketuaan, mau jadi wali kota ketuaan. Yang ada di depan matanya syukran makmun hanya kuburan. Tinggal nunggu waktu. Saya ingin sebelum saya masuk liang kubur, semua kedoliman diberantas, keadilan kita tegakkan, kebenaran kita tegakkan. Ini yang saya inginkan. Sebelum saya meninggal dunia, saya akan meninggalkan kebenaran dan keadilan, bukan meninggalkan kedoliman. Ini sebabnya saya semangat karena kuburan. Karena depan saya ini kuburan. Ini yang bikin saya semangat untuk bela agama. Untuk jadi bupati sudah ketuaan Bu. Tapi kelihatannya gimana Bu saya? Masih gagah apa tidak? Hah? Yang bilang masih gagah itu termasuk perempuan yang naksir saya. Itu namanya perempuan mata keranjang. Iya sudah 87 tahun Bu. Apalagi yang saya tunggu? Hanya untuk menyampaikan kebenaran.
Ini Islam. Jangan mengangkat pejabat pemerintah karena balas jasa. Jangan mengangkat pejabat pemerintah karena keluarga. Jangan mengangkat pejabat pemerintah karena senang. Tapi angkatlah pejabat pemerintah itu yang ahlinya, yang profesional. Ini Allah dalam Al-Quran, dalam hadis politik yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza duyiatil amanatu fantadirisa. Apabila amanah kepercayaan ini hilang, tunggulah hancurnya negara itu. Pemerintahnya curiga dengan rakyatnya, rakyatnya curiga dengan pemerintahnya, menteri dengan menteri saling curiga mencurigai. Ini namanya amanah sudah hilang. Kalau amanah ini hilang, hancur negara ini. Kemudian Rasulullah ditanya, wa kaifa itu'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Bagaimana hilangnya amanah Rasulullah? Rasulullah jawab dengan tegas, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa. Apabila urusan ini diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara ini. Politik Islam. Terang-terangan saya katakan politik Islam. Saya perlihatkan politik Islam supaya bangsa saya mengambil perbandingan politik yang mana yang baik. Apa politik dari Amerika, apa politik dari Eropa, apa politik dari Al-Quran. Paham? Paham ini yang saya maksud ini. Ini semuanya. Kalau mau menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pertama musyawarah, kedua pejabat-pejabatnya yang amanah, yang profesional, yang ketiga menurut politik Al-Quran, kalau ingin negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Jangan dolim, jangan tebang pilih. Yang meletakkan manusia depan hukum sama bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika. Yang meletakkan manusia di depan hukum sama bukan profesor-profesor dari Eropa. Yang meletakkan manusia depan hukum sama bukan profesor-profesor dari Asia, dari Australia, dari Jepang. Tidak. Yang meletakkan manusia depan hukum sama junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Persilakan baca kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah nyolong, tokoh-tokoh Quraisy bingung. Ini anaknya orang besar, masa mau dipotong tangannya? Kemudian tokoh Quraisy mengutus Usama bin Zaid menghadap Rasulullah. Sampaikan Usama, yang nyolong ini anaknya orang gede. Apakah ada hukum selain potong tangan? Usama menghadap kepada Rasulullah. Usama ceritakan bahwa yang nyolong anaknya orang gede, orang yang berjasa. Apakah ada hukum Rasulullah selain potong tangan? Rasulullah berdiri dengan muka merah. Beliau menjawab kepada Usama, ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Hai Usama, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa negara itu hancur? Mengapa bangsa itu hancur? Rasulullah jelaskan, wa idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, mereka biarkan, bahkan kadang-kadang dilindungi, disimpan di hotel-hotel atau di rumah-rumah supaya tidak ditangkap oleh polisi. Kalau yang nyolong orang gede, mereka biarkan, bahkan dilindungi. Ini dah hancurnya suatu negara.
Wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqamul had. Kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum untuk maling ayam. Untuk koruptor-koruptor, mereka lindungi. Ini hancurnya negara. Alangkah indahnya Islam itu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakot, laqattu yadaha." Kalau seandainya Fatimah, anak kandung saya yang saya cintai, nyolong, pasti saya potong tangannya. Inilah Rasulullah meletakkan semua manusia depan hukum sama, anak Nabi depan hukum sama. Dengan sabdanya, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakot, laqattu yadaha." Kalau seandainya Fatimah, anak kandung saya, nyolong, pasti saya potong tangannya. Ini keadilan yang menjadi pokok utama untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan mengharapkan akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau pemerintahnya dolim, tidak adil. Jangan mimpi akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun akan berdiri dengan keadilan. Semua manusia depan hukum sama. Baru akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini bukan syukron makmun, politik Al-Quran untuk menuju suatu negara yang adil dan makmur. Keadilan ditegakkan. Itu unsur yang ketiga. Unsur yang terakhir. Supaya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini bukan suaranya syukron makmun. Ini suara dari Al-Quran. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang oleh Allah dikasih kursi, orang-orang yang oleh Allah dikasih kedudukan, orang-orang yang oleh Allah dikasih jabatan. Kalau pejabatnya itu seorang muslim, tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau non muslim, tinggal amar ma'ruf nahi mungkarnya. Baru terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar. Lurah, kepala desa amar ma'ruf nahi mungkar. Camatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Wali kota, bupati amar ma'ruf nahi mungkar. Gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar. Presidennya amar ma'ruf nahi mungkar. Menteri, anggota DPR, pejabat-pejabat pemerintah, semuanya amar ma'ruf nahi mungkar. Baru terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini politik Islam. Terang-terangan saya katakan, ini politik Islam. Tolong carikan politik yang lebih indah daripada Islam. Kok sepi? Rupanya ibu konsentrasi. Ibu ya. Ya bagus, kupingnya dipasang. Biar mendengar pidato saya ini. Saya jelaskan ini semua. Alangkah indahnya politik Islam ini. Mulai namanya negara, bentuk negara, isi negara, tujuan bernegara, sifatnya pemimpin negara, tujuan bernegara. Masya Allah, hebat Al-Quran. Tolong carikan ilmu politik yang lebih indah daripada Quran. Iya, karena saya berkewajiban, Bu. Yang saya katakan ayat awal tadi itu, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Untuk apa? Liyudhhirahu ala dini kullih. Dialah Allah
yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Agar petunjuk dan agama yang benar itu diperlihatkan, ditampakkan, dikampanyekan, diiklankan, supaya manusia tahu tentang petunjuk Allah, tentang agama yang benar, untuk dijadikan perbandingan oleh mereka. Jadi saya cuma memperlihatkan. Adapun pemerintah Republik Indonesia mau makai, alhamdulillah. Tidak mau makai pun saya tidak kecewa. Sebab apa? Kewajiban saya cuma menyampaikan, wa ma alaina illal balawul mubin. Ini politik Islam. Mau dipakai persilakan, tidak mau dipakai persilakan. Saya tidak punya hak untuk memaksa. Negara-negara demokrasi, saya cuma menyampaikan inilah politik Al-Quran. Sanksi politik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, engkau jangan bergelimang dengan kemewahan duit rakyat, tapi pikirkan oleh engkau nasib rakyatnya. Utamakan nasib rakyatnya sebelum nasib pemimpinnya. Ini politik Islam. Rasulullah mengutamakan umatnya daripada pribadinya. Ini ciri-ciri pemimpin dalam Islam. Maka nanti akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinannya. Bagaimana memimpin rakyat dengan baik atau tidak baik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Semua pemimpin nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Man yastar'ihillahu lahu ra'yatan yamutu yawma yamutu wa huwa wasul li ra'yatihi haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati. Ketika mati, pemimpin itu sedang menipu rakyatnya. Pemimpin yang semacam itu haram masuk surga. Masya Allah, hebatnya pertanggungan jawab. Jangan enak-enak jadi pemimpin. Nanti di padang mahsyar, Anda akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinannya. Jangan enak-enak kau bergelimang dengan kemewahan duit rakyat. Tapi hendaknya kau pikirkan nasib rakyatnya ini. Ini politik dalam Islam. Politik dalam Al-Quran. Man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fashkuk alaihi. Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pemimpin semacam itu nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Pemimpin-pemimpin bangsa, mulai dari RT-nya sampai Bapak Presiden yang saya hormati, hendaknya seluruhnya, mari kita utamakan kepentingan rakyat. Jangan mempersulit urusan rakyat. Sekali lagi, jangan mempersulit urusan rakyat. Urusan rakyatnya kalau bisa dipermudah. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Jangan berpikiran feodal. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Hah? Bagaimana? Betul, Bu? Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Jangan mempersulit urusan rakyat. Akan dipersulit oleh Allah nanti urusanmu di padang mahsyar. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ini pertanggungan jawab sebagai seorang pemimpin dalam Islam. Ada sanksi politiknya. Tidaknya enak-enakan jadi pemimpin. Ini saya kemukakan
Kalau yang lain-lain, ulama sudah biasa memukakan tentang peradaban rumah tangga, tentang peradaban ekonomi, tentang peradaban pergaulan, yang jarang kiai berbicara peradaban politik dalam agama Islam. Hari ini saya bicarakan tentang politik Islam, supaya saudara mengerti kita bernegara, berbangsa, mengerti sebagai bangsa, sebagai negara, bukan hanya menjadi bebek, bukan hanya menjadi kebo yang nurut, tapi kita sebagai warga negara yang punya hak dan punya kewajiban dalam berbangsa dan bernegara. Inilah barangkali yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sudah lebih 1 jam lebih ini saya bicara. Sudah 7:30. Ya, kuliah subuh atau kuliah duha? Ya Bu, kuliah subuh apa kuliah duha? Ya subuh ya duha. Nah, inilah saudara-saudara saya sampaikan hal-hal yang berkenaan dengan Islam. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk mengatur bagaimana manusia hidup di dunia. Bagaimana nanti manusia hidup di akhirat. Allah ciptakan syukuran makmun bukan untuk semau gue. Allah ciptakan syukuran makmun bukan untuk sakar pidewe. Bahasa Jawa. Bahasa Sundanya apa, Kiai? Semau gue itu apa? Apa? Seenaknya. Syukuran makmun dijadikan oleh Allah bukan untuk seenaknya. Syukuran makmun diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Maka sekarang musuh-musuh Islam ini yang akan menghancurkan Islam banyak sekali. Liberalisme, kalau ini disalah tafsirkan akan menghancurkan agama. Kebebasan adalah hak asasi manusia, bukan ajaran Islam. Ini ajaran yang datang dari Barat. Seorang tokoh liberal bernama Humphrey Cox, dalam bukunya dia menyatakan bahwa liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Kalau manusia bebas dari asuhan agama, berarti binatang. Maka saya katakan, liberalisme yang tidak dibatasi dengan agama, liberalisme yang tidak dibatasi dengan Pancasila, liberalisme yang tidak dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45, itu berarti pembinatangan bangsa Indonesia, pengkebuan bangsa Indonesia, pengkambingan bangsa Indonesia. Dan ternyata ada hasilnya, namanya kumpul kebo. Ya kan? Itu kumpul kebo itu liberalisme. Ingin bebas dari asuhan agama. Kalau apa yang dikatakan Humphrey Cox ini benar, saya baca dalam bukunya bahwa liberalisme tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Karena agama dianggap membelenggu, agama dianggap membatasi kehidupan manusia, tidak bebas dengan agama. Maka manusia harus bebas dari asuhan agama, berarti manusia mau dijadikan binatang. Hanya binatanglah yang bebas dari asuhan agama. Maka binatang itu pada umumnya banyak yang kurang ajar, termasuk ayam. Ibu, Bu, tahu ayam nggak Bu? Tahu ayam nggak Bu? Ayam bertelur Bu, telurnya 6. Setelah itu ngerem Bu, netes. Yang netes ada yang jadi ayam jago. Ada yang jadi ayam betina. Begitu yang jadi ayam jago gede, ibu kandungnya dikawin. Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Siapa?
Yang jadi ayam betina, gede, dikawin oleh ayah kandungnya. Kurang ajar enggak? Siapa? Ini mau diadakan pengayaman bangsa Indonesia. Mau diadakan pengkambingan bangsa Indonesia. Tentu kita tolak. Kita terima liberalisme dengan syarat. Liberalisme dibatasi dengan agama, dibatasi dengan Pancasila, dibatasi dengan Undang-Undang 45. Kalau tidak, kita tolak. Itu berarti liberalisme pembinatangan bangsa Indonesia. Ini supaya paham. Ada lagi namanya sekularisme yang menyatakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia. Agama itu cuma adanya di masjid, sujud, tahlil, marhabanan, sholawatan, bungkus berkat, pulang. Itu Islam, goblok. Islam bukan itu, yaitu Islam. Tapi Islam bukan itu saja. Islam mengatur kehidupan manusia. Bagaimana hidup dalam rumah tangga, bagaimana hidup ekonomi, semuanya diatur oleh Islam. Apalagi sekarang ada namanya pluralisme, yang menyatakan semua agama benar, semua agama baik, semua umat beragama masuk surga. Ini dalam rangka pemurtatan. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama, milih yang mana? Hah? Pilih yang mana? Sholat subuh, goblok. Goblok. Yang sholat subuh masuk surga, Bu. Yang tidak sholat subuh masuk surga juga. Surganya sama. Pilih yang mana? Yang puasa Ramadan masuk surga. Yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Pilih yang mana? Goblok milih puasa. Sama-sama masuk surga. Mengapa Syukran Makmun sholat subuh? Perlu saya jawab? Perlu saya jawab? Syukran Makmun sholat subuh karena Syukran Makmun yakin dengan sholat subuh insya Allah Syukran Makmun masuk surga. Tidak sholat subuh masuk neraka. Mengapa Syukran Makmun puasa Ramadan 1 bulan siang hari tidak minum, tidak makan? Mengapa? Karena Syukran Makmun yakin dengan puasa Ramadan insya Allah Syukran Makmun masuk surga. Tidak puasa Ramadan masuk neraka. Ini yang sedang kita hadapi oleh umat Islam sekarang, pemurtatan, pembinatangan. Maka kita harus tumbuh, bangkit, bergerak. Pengajian-pengajian tiap minggu kayak gini dihidupkan terus. Solawat-solawat dihidupkan terus. Supaya kita dicintai oleh Rasulullah dan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin Islam itu maju, maka semua umat Islam harus siap untuk berkorban. Alhamdulillah tidak usah berkorban jiwa. Kita hidup di negara yang aman, bukan hidup di Gaza. Kita hidup di negara Republik Indonesia, cukup kita berkorban harta. Saya menyampaikan kepada seluruh umat Islam se-Indonesia, setiap umat Islam harus mempunyai perasaan saya wajib membiayai Islam. Kalau semua umat Islam siap membiayai Islam, insya Allah Islam akan jaya. Islam tidak akan diatur oleh orang-orang di luar Islam. Tokoh-tokoh Islam akan menjadi tokoh-tokoh yang betul-betul berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bukan tokoh-tokoh Islam sebagai boneka yang diatur oleh orang lain. Ini yang kadang-kadang kita sedihnya. Kalau ada pemimpin Islam, tapi otaknya diatur oleh orang-orang di luar Islam. Karena apa? Karena duit. Oleh sebab ini saya mengajak semua umat Islam siap untuk membiayai Islam. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Kalau semuanya membiayai Islam, insya Allah
Muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Hormati apa yang dihormati oleh Allah. Termasuk misalnya pada hari Jumat. Kita tahu hari Jumat dikatakan inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hari yang dimuliakan oleh Allah. Minimal saya anjurkan kepada semua perokok-perokok yang merokok, tolong hari Jumat stop merokok, muliakan hari Jumat. Uang rokoknya kasih kepada masjid. Insya Allah masjid makmur, masjid subur. Betul apa tidak? Kalau saudara memasukkan dana ke masjid hari Jumat 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, jangan Anda merasa beramal. Itu Anda sedang menghina agamanya sendiri. Anda tidak menghargai agamanya sendiri. Masa surga 2.000? Pakai otak yang sehat. Mari kita biayai Islam. Ada majelis taklim, biayai. Majelis zikir, biayai. Solawatan, biayai. Insya Allah, dengan berkah solawatan kita lihat pada pagi hari ini. Ini semua berkah solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini saya anjurkan supaya kita ini berkorban. Ibu-ibu pasti tiap hari belanja. Sisa belanjanya Bu, masukkan ke kotak 1.000, 2.000, 3.000. Hari Jumat pagi buka Bu. Katakan ada duit 20.000. Paling sedikit 10.000 titipkan suaminya. Pak, ini hari Jumat Pak, masukkan tromol. Agar saya tersenyum nanti di liang kubur. Pada saat saya terlentang di liang kubur, tidak ada yang bela saya. Suami tidak, anak tidak, keluarga tidak. Inilah amal saya ke masjid setiap Jumat yang akan membuat saya tersenyum di liang kubur. Ya apalagi ibu-ibu yang sudah umurnya 55 tahun. Saya kira pakai gelang emas nggak nambah cantik. Ya kalau masih umur 30-an. Betul apa tidak? Ya mudah-mudahan semuanya panjang umur. Tapi seandainya ibu meninggal duluan, suaminya masih umur 60 tahun, kira-kira kawin lagi apa tidak? Kawin lagi apa tidak? Begitu kawin lagi Bu, dibuka lemarinya Bu. Gelang ibu dipakaikan sama istrinya yang muda. Kalungnya dipakaikan sama istrinya yang muda. Saya yakin ibu akan gigit 5 jari di kuburan Bu. Ya Allah, itu gelang saya. Ya Allah, itu kalung saya. Coba kasih sama Al-Ihya, kasih sama yayasan-yayasan, kasih sama pesantren-pesantren, ibu akan tersenyum dengan gelang emasnya itu. Ini saya cuma mengajak, belum ngaji ini, baru muqaddimah. Muqaddimah supaya saudara cinta berkorban untuk Islam. Pondok-pondok pesantren bikin maju semuanya. Alhamdulillah umat Islam mau berkorban. Pondok pesantren Darul Rahman ada 3 tempat. Semuanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Min fadli Rabbi. Karena umat Islam mau berkorban, Islam akan menjadi jaya. Rasulullah pun di dalam perjuangannya dengan pengorbanan. Subhanallah, subhanallah. Islam tidak langsung jaya. Islam tidak langsung besar. Islam ini besarnya karena diperjuangkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dengan hartanya dan jiwanya. Nabi Muhammad datang tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad datang menyempurnakan dan menyelesaikan agama yang sudah dibangun oleh 24 Rasul sebelumnya.
Jadi kalau Anda ditanya siapa yang membangun Islam, jawab yang benar, Islam ini dibangun oleh 25 Rasul. Pembangunan dimulai oleh Nabi Adam alaihissalam. Datang Nabi Nuh tidak membawa agama baru. Nabi Nuh mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada pencipta alam semesta. Datang Nabi Ibrahim, tidak membawa agama baru. Nabi Ibrahim menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh nabi-nabi sebelumnya, mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Musa tidak membawa agama baru. Nabi Musa datang menyempurnakan agama Islam, mengajak umatnya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datang Nabi Isa yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Di dalam Al-Quran Nabi Isa tidak membawa agama baru. Nabi Isa membawa agama Islam, mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datang Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh 24 Rasul sebelumnya. Dengan datangnya Nabi Muhammad, pembangunan Islam selesai. Nabi Muhammad itu datang finishing. Apa finishing itu? Ya, menyelesaikan pembangunan. Sehingga pembangunan Islam dengan datangnya Muhammad selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz sudah turun untuk mengatur bagaimana manusia hidup di dunia dan bagaimana manusia hidup di akhirat nanti. Diatur oleh Al-Quran. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang sempurna. Seandainya Nabi Muhammad belum datang, nikmat Allah belum sempurna. Maka Allah resmikan agama Islam ini ke seluruh dunia. Wa raditu lakumul Islam madina. Allah berkata, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Dengan keyakinan yang mantap, tapi kita tetap hormat kepada umat selain Islam. Kita menghormati semua umat beragama, saling harga menghargai, hidup rukun damai, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama hukumnya murtad. Membenarkan semua agama hukumnya kafir. Itu harus saya tegaskan. Karena sekarang banyak yang berkata semua agama sama, semua agama benar, murtad. Kita menghargai toleransi, bukan berarti membenarkan. Ini saya meluruskan akidah kita ini. Kemudian Allah umumkan bahwa Islam itu merupakan agama internasional, bukan agama lokal. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja.
Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Eropa saja. Nabi Muhammad nabinya semua umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah saya utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat ke seluruh alam. Apa maksudnya ulama salaf dan tafsir-tafsir yang terdahulu? Yang dimaksud rahmatan lil alamin artinya Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Bukan diutus kepada bangsa Arab saja. Untuk semua manusia, rahmatan lil alamin. Tapi kiai-kiai modern ini banyak menafsirkan yang tidak sama dengan ulama salaf. Kalau tanggal 25 Desember, pemuda-pemuda Islam disuruh jaga gereja. Dalilnya rahmatan lil alamin. Goblok. Bukan itu. Saya luruskan. Tahun baru Cina, pemuda Islam disuruh jaga kelenteng Cina supaya Cina aman menyembah berhala. Subhanallah, 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 subhanallah. Rahmatan lil alamin, Rasul diutus untuk seluruh alam. Internasional, bukan nabi lokal seperti nabi-nabi sebelumnya. Karena Islam sudah sempurna untuk menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia. Kemudian Islam diperjuangkan oleh Rasulullah dengan segala pengorbanannya. Pertama, Rasulullah itu berjuang dari pintu ke pintu, mengajak keluarganya beriman kepada Allah, mengajak tetangganya beriman kepada Allah, sembunyi-sembunyi karena ancaman dari orang kafir Quraisy. Baru Rasulullah terang-terangan berdakwah setelah turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Sekarang saatnya Muhammad kau terang-terangan berdakwah, nggak usah sembunyi-sembunyi. Disitulah Rasulullah mendapat tantangan. Segala macam kekerasan, ancaman, intimidasi, pembunuhan, penyiksaan. Sayyidina Bilal diikat tangannya, diseret di padang pasir, perutnya dikasih batu supaya dia kembali pada agama kafir. Tapi ternyata kekerasan, kekejaman, pembunuhan tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Di mana api Islam sudah menyala di dadanya para sahabat. Sehingga api Islam semakin membesar untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Karena dengan kekerasan, dengan kekejaman tidak berhasil, kemudian orang kafir Quraisy merubah politiknya dengan politik embargo ekonomi. Di dinding Ka'bah digantung pengumuman seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Ini yang dikerjakan, yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dalam perjuangannya dengan segala pahit getirnya. Tapi ternyata embargo ekonomi tidak mampu untuk membunuh dan memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin membesar, semakin berkembang. Akhirnya bangsa Arab merubah politiknya dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, kau kan pamannya Muhammad, tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Subhanallah, penawaran raja. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya. Tapi dengan syarat berhenti berdakwah
berhenti menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau dia ingin kawin dengan anak perawan di kota Mekah ini, kami siapkan, persilakan Muhammad kawin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dengan syarat berhenti jadi nabi. Subhanallah. Kalau ditawarkan kepada kita sekarang kira-kira gimana itu tuh? Jadi yang namanya tahta, yang namanya money politik, yang namanya wanita, itu bukan politik baru, politik kuno. Sudah 1400 tahun yang lalu, Nabi mau ditawarkan jadi raja, ditawarkan jadi orang kaya, ditawarkan wanita, tapi seluruhnya ditolak. Akhirnya bangsa Quraisy merubah politiknya lagi. Dengan politik apa? Dengan politik mereka mengadakan rapat darurat di Darun Nadwa. Kira-kira saudara yang haji, kira-kira 50 atau 100 meter dari Pancoran Mas, di situ dijadikan ruangan oleh Abu Jahal untuk mengadakan rapat darurat. Dalam kitab tafsir Tabari ditulis bahwa dalam rapat itu dihadiri oleh iblis. Hadir untuk menyumbang pikiran. Abu Jahal menguraikan, kita menghadang Muhammad dengan kekerasan gagal, embargo ekonomi gagal, dengan damai ditawarkan harta, wanita, tahta, gagal. Sekarang baiknya Muhammad itu dimasukkan penjara, supaya tidak masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung. Karena lidah dia manis, mudah diterima oleh umat. Tangkap saja Muhammad, masukkan dalam penjara. Iblis berkata, sia-sia kau menangkap Muhammad. Karena Muhammad itu bangsa Quraisy, bangsa yang terhormat dan bangsa yang dihormati. Tentu sukunya akan menjaga nama baik sukunya. Pasti nanti akan dikeluarkan oleh sukunya dari penjara. Kalau sudah bangsa Quraisy yang mau mengeluarkan Muhammad dari penjara, tentu Anda semuanya sudah tidak berdaya. Sia-sia Muhammad dimasukkan penjara. Jadi yang namanya kriminalisasi itu bukan politik baru, Pak Haji. Politik lama. Nabi Yusuf dikriminalisasi, dituduh mau berzina dengan istrinya Fir'aun, padahal istrinya Fir'aun yang mau. Nabi Isa, Yesus Kristus dikriminalisasi oleh Raja Yahudi. Dia dituduh akan merusak agamanya Nabi Musa. Dia akan dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Maka Raja Yahudi ketok palu. Yesus Kristus dihukum mati di tiang salib. Kriminalisasi. Nabi Muhammad dikriminalisasi. Jadi kalau pemerintah yang kejam, yang dolim, menangkap kiai atau menangkap Habib tanpa salah, itu bukan politik baru, politik kuno, politik jahiliyah. Ini semuanya terjadi. Akhirnya Abu Jahal berkata, kalau Muhammad di penjara tidak ada gunanya, akan dibela oleh sukunya. Baiknya Muhammad sekarang usir ke luar negeri. Iblis berkata, ini bahaya, lebih berbahaya. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri pengikutnya banyak, pasti negara kami akan diserang dari luar negeri. Bahaya Muhammad diusir ke luar negeri ini. Di penjara gak ada gunanya, diusir berbahaya. Akhirnya Abu Jahal putuskan, bunuh saja Muhammad. Iblis berkata, ini yang benar. Cara apa lagi yang akan Anda jalankan? Segala macam cara, sudah gagal semuanya. Satu-satunya bunuh Muhammad ini. Maka malam itu dikepunglah rumah Rasulullah dengan juara padang pasir, dengan pedang terhunus. Perintah Abu Jahal
Muhammad keluar, potong lehernya. Jangan dikasih kesempatan Muhammad berbicara. Langsung potong lehernya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di dalam malam yang mencekam dan menakutkan itulah malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, datang perintah Allah, malam ini kau tinggalkan kota Mekah ini. Inilah awalnya hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tengah malam yang mencekam, diperintah Allah untuk meninggalkan kota Mekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan isyarat dari Allah, Nabi Muhammad ngambil pasir, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi, baca sebagian surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Mereka tertidur, Rasulullah keluar dengan aman. Seandainya ada satu yang terbangun, pasti Rasulullah dipotong lehernya. Tengah malam yang mencekam itulah Nabi kita menuju rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar tentu heran, tengah malam ada apa Rasulullah? Allah perintahkan saya dengan kau untuk meninggalkan kota Mekah malam ini dalam keadaan yang mencekam, dalam keadaan yang menakutkan, dalam ancaman pembunuhan. Ini nabimu berkorbannya. Saya ceritakan ini perjuangan Rasulullah agar kita lebih cinta lagi sama Rasulullah. Kita yang sudah cinta menyerahkan perjuangan yang semacam ini, insya Allah akan lebih cinta lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tidak menolak. Kalau ini memang perintah Allah ya Rasulullah, mari kita keluar. Abu Bakar tidak mikirkan hartanya. Sayyidina Abu Bakar tidak mikirkan keluarganya. Dengan ikhlas cinta sama Rasulullah. Inilah dibuktikan oleh Sayyidina Abu Bakar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang, kata Rasulullah, sebelum aku lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan dari seluruh manusia yang ada. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai hartanya. Tetapi yang saya minta kecintaan kepada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Ini iman yang sempurna, mencintai Rasulullah. Imannya baru sempurna. Bu, bu, bu. Matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Maaf Bu ya, di tempat saya Bu kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin Bu. Tahu ikan asin nggak? Matanya dipanggil Bu. Nah, baru nyari. Bu, cinta nggak sama suaminya? Loh, yang tidak menjawab saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Nah, tadi batal Bu, yang tadi batal. Saya ulang sekali lagi, kalau ini tidak menjawab saya doakan betul. Yang tidak mencintai suaminya, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Bu, cinta nggak sama suaminya? Maaf Pak, jangan kawin lagi Pak. Ibu masih mencintai. Bapak-bapak, cinta nggak sama istrinya? Bu, ini rahasia Bu.
Yang tidak menjawab itu, Bu, berarti dia sudah punya cadangan di luar rumah. Saya nggak ngurusi itu. Yang saya urusi, persilakan Anda mencintai anaknya. Persilakan Anda mencintai istrinya. Persilakan ibu mencintai suaminya. Tetapi yang saya minta, mari kecintaan kita kepada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Kalau sudah panggilan Rasulullah, mari kita jawab. Ini yang saya minta. Akhirnya tengah malam yang mencekam, Bu, dua orang ini keluar dari rumahnya menuju ke Jabal Thur. Sampai di Gua Thur, Rasulullah mengajak Sayyidina Abu Bakar, ayo istirahat dulu. Istirahatlah di Gua Thur. Paginya Abu Jahal datang, langsung yang ditanya, mana kepalanya Muhammad? Mereka menjawab, Muhammad belum keluar. Tidak mungkin, sebelum subuh dia mesti keluar. Didobrak pintunya, yang ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di mana Muhammad? Saya tidak tahu, saya tidur. Akhirnya diadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, hadiahnya 300 unta. Kalau di Ciomas ini sama dengan 900 kerbau. Semuanya berpacu. Di padang pasir, Bu, penduduk tidak banyak. Sehingga kaki kelihatan di pasir, kelihatan ada 4 kaki. Ini pasti kakinya Muhammad dan Abu Bakar, kata si kafir-kafir Quraisy ini. Telusuri. Tapi Allah dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mengadakan tipu muslihat, Allah yang menjawab tipu muslihat mereka. Allah perintahkan laba-laba bikin sarang yang rapi. Perintahkan merpati bertelur. Begitu mereka mendekati lubang gua, semuanya teriak, tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada orang. Itu sarang laba-laba masih utuh, tidak robek. Dengan yakin tidak ada orang, mereka kembali. Setelah 3 hari, baru Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Madinah, tidak lewat jalan yang biasa, lewat jalan tikus yang tidak dijalani orang, naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, dan bapak-bapak bisa membayangkan bagaimana gunung yang ada antara Mekah Madinah itu. Tidak seperti Bogor Sukabumi yang penuh dengan pohon-pohonan dan penuh dengan mata air. Tapi di situ pohon tidak ada, mata air tidak ada. Itu yang dilalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 426 km kurang lebih. Sampailah di kota Madinah. Disambutlah oleh kaum muslimin yang sudah berbaiat dengan Rasulullah sebagai orang muslim, diterimalah dengan tola al-badru alaina min thaniyatil wada. Di kota Mekah Rasulullah hanya menanamkan iman, baru syariat Islam itu turun, banyak turun di kota Madinah setelah Rasulullah hijrah. Dengan berjalannya waktu, maka Rasulullah dapat mendirikan satu negara yang bernama negara Madinah tanpa bentuk. Negara Madinah tidak disebut kerajaan Madinah, tidak disebut Republik Madinah, tidak dikatakan Khilafah Madinah, tidak dikatakan Kesultanan Madinah, tapi cukup dengan negara Madinah. Inilah lenturnya politik Islam. Indahnya politik Islam. Tidak menentukan bentuk negara. Karena seandainya Rasulullah mengumumkan ini kerajaan Madinah, maka umat Islam wajib mendirikan negara berbentuk kerajaan. Kalau seandainya Rasulullah ketika itu berkata ini Republik Madinah, maka umat Islam wajib mendirikan negara republik.
Kalau seandainya menyatakan negara Madinah negara kesultanan, kayak Brunei misalnya, kayak Malaysia, maka umat Islam wajib mendirikan negara berbentuk kesultanan. Kalau seandainya Rasulullah mengatakan ini Republik Madinah, kita wajib mendirikan negara republik. Maka dalam politik Islam, bentuk negara tidak penting. Bentuk negara tidak penting. Bentuk gelas tidak penting. Ada gelas berbentuk begini, Bu. Ada gelas yang berbentuk ada kakinya, Bu. Ada gelas berbentuk segi empat, Bu. Bentuk gelas tidak penting. Yang penting isinya gelas. Mau kerajaan persilakan. Al-Quran menyatakan, ya malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanziul mulka mimman tasha. Ayat kerajaan. Mau berbentuk khilafah, persilakan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Mau berbentuk kesultanan, kayak Brunei, persilakan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Mau bentuk republik kayak Indonesia, persilakan. Wa amruhum syura bainahum. Tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Karena dalam politik Islam, bentuk negara tidak penting. Berapa negara yang berbentuk kerajaan, tapi nyatanya pemerintahannya lebih dari republik. Contohnya kerajaan Inggris. Contohnya kerajaan Belanda, contohnya kerajaan Jepang. Tapi berapa banyaknya negara berbentuk republik, dipimpin oleh seorang presiden, tapi lebih diktator daripada raja. Maka bentuk negara dalam politik Islam tidak penting. Yang penting isinya negara itu. Mau bentuk kerajaan, persilakan. Yang penting jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau bentuk republik kayak Indonesia, persilakan. Yang penting jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau berbentuk kesultanan kayak Brunei, persilakan. Yang penting isinya jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau bentuk khilafah, persilakan. Yang penting jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ini politik Islam. Bukan bentuk negaranya yang penting. Yang penting isinya negara itu. Bukan bentuk negaranya yang penting. Yang penting sifat pemimpinnya. Dalam politik Islam, sifat pemimpin dalam politik Islam, sidik, amanah, tabligh, fatona. Rajanya, raja yang sidik, raja yang amanah, raja yang tabligh, raja yang fatona. Mau khilafah, khalifah yang jujur, sidik, amanah, tabligh, fatona. Mau sultan, persilakan. Sultan yang jujur, sultan yang amanah, sultan yang tabligh, sultan yang cerdas, fatona. Ini yang penting. Sifat pemimpinnya yang penting. Apa artinya? Republik tapi diktator. Kerajaan tapi dia musyawarah. Subhanallah, ini politik Islam saya sampaikan. Karena banyak tidak bisa bicara politik, takut ditangkap. Saya bicara politik. Ini politik Islam. Karena apa? Saya wajib menyampaikan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Agar petunjuk dan agama yang benar itu ditampakkan, diperlihatkan, ditawarkan, diiklankan. Supaya mereka tahu inilah politik Islam. Adu dengan politik yang lain. Mana lebih indah daripada politik Islam ini. Jadi yang penting bukan bentuk negaranya.
isi daripada negara itu. Yang penting bukan bentuk negaranya, tapi sifat pemimpinnya. Pemimpin negara harus bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kita doakan presiden kita, Bapak Prabowo, mudah-mudahan jadi presiden yang sidik, presiden yang jujur. Kita doakan Pak Prabowo menjadi pemimpin yang amanah, yang terpercaya, bukan pengkhianat. Kita doakan Pak Prabowo mudah-mudahan menjadi pemimpin yang menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan. Kita doakan Pak Prabowo mudah-mudahan menjadi pemimpin yang cerdas, yang bisa mengeluarkan rakyat daripada kesulitan-kesulitan. Ini negara. Dan apa tujuannya, bagaimana hukumnya mendirikan negara? Dalam Islam hukumnya mendirikan ijma ulama. Hukum mendirikan negara fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mendirikan, yang lain tidak usah mendirikan. Gabung untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Ini Islam. Kita wajib mendirikan negara. Apa tujuannya mendirikan negara? Dalam Islam, saya kemukakan politik Islam ini supaya mereka tahu ini politik Islam, bandingkan dengan politik yang bukan Islam. Mana lebih indah politik Islam dengan yang bukan Islam ini? Saya kemukakan ini politik Islam. Bagaimana tujuan kita bernegara? Imam Ghazali menyatakan kita punya dua tujuan bernegara. Pertama, hifduddin, siyasatuddin, politik agama. Yang kedua, siyasatudunya, politik dunia.